pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan judul Hikmat untuk Apa? Sebelum kita mulai saat teduh kita akan mengawalinya dengan memuji Tuhan dari lagu Engkaulah Kekuatanku untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabdanya. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang pasti memerlukan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua macam hikmat, yaitu hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia mengandalkan kemampuan otak. Segala sesuatu harus dimengerti dan masuk akal. Sedangkan hikmat Allah mengandalkan iman percaya. Ketika Paulus memberi nasihat tentang hikmat kepada jemaat Korintus, ia mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Hal ini menjadi pesan yang penting bagi kita untuk memakai hikmat Allah dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu dan Saudara, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 31 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Itu merupakan dasar firman Tuhan dalam saat teduh kita pagi hari ini. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami semua dalam kondisi sehat. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa terus boleh menuntun setiap kami, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan ini. Bapa, mampukanlah kami juga untuk dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya,
Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, di Korintus banyak sekali orang pintar yang dipandang berhikmat. Ada kelompok orang Yunani yang mengagung-agungkan pengetahuan dan filsafat. Namun, juga ada kelompok Yahudi yang sangat meninggikan Taurat dengan segala tradisinya. Dalam perikop ini membahas pemberitaan salib di dalam hikmat manusia dan pemberitaan salib dalam hikmat Allah. Dalam hikmat manusia, pemberitaan salib Kristus adalah kebodohan dan suatu batu sandungan, karena mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Orang Yahudi dan orang Yunani mengejek tentang konsep juru selamat yang disalib. Mereka berpendapat bahwa penyaliban Yesus membuktikan bahwa Yesus bukanlah yang ilahi. Pada waktu itu, salib adalah tempat hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan kelas kakap. Bahkan, orang Yahudi menganggap bahwa penyaliban Yesus dan kematiannya sebagai kutukan dari Allah. Namun, bagi orang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena melalui salib, kuasa penyelamatan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Salib bukan kutukan, tetapi bukti penyataan Allah tentang kasih dan anugerah-Nya. Salib adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia dapat memasuki pintu persekutuan abadi dengan Kristus. Ayat 19 menegaskan bahwa Allah tidak membutuhkan hikmat manusia sebagai berita keselamatan, dan Allah tidak membutuhkan orang berhikmat untuk menyelamatkan manusia. Sebab hikmat Allah bukanlah untuk menghukum manusia ke dalam kekelaman, melainkan memberikan anugerah keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Di sanalah ada hikmat tersembunyi dan rencana agung yang disempurnakan melalui salib Kristus, di mana salib adalah klimaks atau puncak dari rencana Allah. Dengan demikian, hikmat Allah akan menuntun kita pada kebenaran Injil, sehingga kita sanggup memuliakan Allah serta menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Apa pentingnya hikmat Tuhan bagi kita? Apa makna salib Kristus bagi kita? Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat ilahi kepada setiap kami, agar melalui hikmat-Mu, setiap kami dapat memahami dengan jelas serta anugerah salib Kristus. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk menyadari bahwa salib Kristus adalah pernyataan keselamatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan tuntunannya, agar kita semua dianugerahkan hikmat yang dari atas. Sehingga kita semua boleh mengerti bahwa hikmat Tuhan adalah yang patut kita anut dan kita pahami sebagai tuntunan hidup kita. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.